Halo sahabat pertanian dan para milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih tips kita untuk menjadi seorang petani yang emang bisa dihandalkan oleh keluarga kita. Bagaimana caranya menjadi seorang petani yang emang di zaman sekarang ini untuk bisa mengikuti zaman teknologi, tapi kita diiringi dengan suatu hal yang maksimal dan serta optimal. Bagaimana sih caranya? Oke, kita tonton berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Keuntungan hadirnya media jaringan sosial saat ini adalah ketersediaannya informasi yang cepat dan mudah diakses semua kalangan. Tidak saja kalangan elit dan terpelajar, namun keuntungan tersebut juga dirasakan oleh petani. Harga produk di belahan bumi dimanapun dapat diakses secara cepat, sehingga petani sangat mudah untuk mengikuti harga komoditas apa yang lagi tren pada suatu waktu. Dalam dunia pertanian, sebenarnya banyak kesempatan terbuka untuk mencapai kesuksesan. Namun di balik itu banyak pula tantangan yang ditemukan. Lantas, bagaimana sih caranya untuk memindahkan risiko yang bisa terjadi ketika akan melakukan budidaya pertanian, dan apa sih masalah-masalah pertanian yang sering akan terjadi ke depannya? Biasanya sering akan terjadi itu seperti adanya ilmu yang kurang memadai, perubahan iklim, serangan hama penyakit, serta pengaruh dari kebijakan pemerintah terkait impor yang tidak kunjung selesai. Nah, PR kita ya. Berikut adalah beberapa tips sukses yang akan kita lakukan untuk bertani yang bisa dicoba atau diterapkan di sana. Pahami dulu yang pertama, yaitu ilmu sebelum kita menanam. Menjadi seorang petani yang sukses tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus dilengkapi dengan modal yang namanya ilmu. Sebenarnya melakukan budidaya petani itu juga harus memahami faktor-faktor penunjang keberhasilan budidaya tersebut. Petani harus memahami musim, karakter tanaman, cara pemupukan, dan perawatan yang benar agar tidak hancur karena serangan OPT, organisme pengganggu tanaman akibat salah musim atau dan lain sebagainya. Mudahnya mendapatkan informasi harga tren sesuai komoditas biasanya akan diikuti petani dengan mencontoh suksesnya story petani tersebut. Mereka mencoba menduplikasi tanaman yang diusahakan itu dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga terkesan ikut-ikutan tanpa disadari sifat latah tersebut merugikan petani. Oke, cara yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah dengan studi banding. Mendatangi petani sukses yang sudah bertahun-tahun membudidayakan tanaman tersebut ataupun tanaman apa yang kita akan lakukan. Minta izin untuk belajar, biasanya petani tidak segan membantu akan menjadikan kebanggaan seorang petani tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa membuat rencana. Membuat rencana atau memainkan peran yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam bertani. Perencanaan itu dapat dibuat sesuai dengan versi masing-masing petani. Jika perlu, dalam tulisan pada buku yang khusus, kita harus merencanakan semuanya. Rencana-rencana tersebut bisa terkait dengan produk apa saja yang ingin ditanam, waktu tertentu, produk apa yang ingin dijual, bahkan perencanaan keuangan seperti modal pembelian bibit, pupuk, pemeliharaan, hingga biaya tanaman atau biaya tambahan lain sekitar kita yang akan melakukan penanaman. Memahami musim tanam. Nah, memahami musim tanam, jika ingin sukses dalam bercocok tanam, maka jangan dibiasakan untuk menanam tanpa memperhatikan musim tanam. Contoh simpel saja saat kita membudidayakan tanaman cabai dan jagung. Nah, buah cabai sangat rentan terhadap suatu penyakit, misalnya patek, antraknos musim hujan, sedangkan pada daunnya mudah keriting dan terserang gulai pada puncak kemarau. Nah, jadi solusinya adalah dengan memulai menanam cabai di akhir musim hujan dan panen di awal musim kemarau. Menanam jagung juga sebaiknya dilakukan pada awal musim kemarau agar mudah mengeringkannya nanti di musim hujan tanpa khawatir hujan. Nah, pengelolaan dan penjualan hasil pertanian sendiri ini adalah suatu kapasitas di mana pertanian akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menjual hasil panen sendiri tanpa melalui tengkulak.
sehingga petani akan tahu harga yang sebenarnya. Selain itu juga untuk meningkatkan harga jual, maka petani bisa mengelola hasil panennya terlebih dahulu menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Partner yang tepat juga itu akan mempengaruhi kita. Apapun aktivitas yang akan dilakukan, sepertinya akan membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Nah, termasuk dalam pertanian. Peran orang lain meraih kesuksesan pertanian dapat disebut sebagai sistem pendukung. Dari orang lain, Anda bisa memperoleh informasi tentang pertanian, solusi saat sedang berada dalam masalah. Bahkan beberapa mereka bisa menjadi tim yang dapat membantu dalam memasarkan hasil pertanian Anda. Nah, untuk selanjutnya kita harus bisa bersikap fleksibel. Meskipun sudah merasakan mantap dengan rencana yang telah disusun, jangan pernah ragu untuk mengubah rencana tersebut jika ternyata kita tidak berjalan dengan baik. Ingatlah bahwa setiap usaha pasti memiliki titik gagal. Nah, dengan demikian kita harus mempunyai kemampuan tekad yang kuat. Setelah semua hal yang di atas telah dilakukan, kini saatnya untuk menjalankan profesional dalam bisnis pertanian tersebut. Ingat, tidak ada yang instan. Jalannya pun tidak akan mudah. Semua butuh proses yang berliku. Anda hanya harus bertahan dan tetap konsisten untuk menjalankannya. Hal terakhir, kita harus memiliki seorang calon petani sukses, ialah niat dan kemampuan yang kuat pada diri Anda sendiri. Terus berdoa kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Semoga konten ini bisa memberikan motivasi buat petani milenial dan membantu kesuksesan negara Indonesia. Salam semangat bertani, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.